pembelajaran IPA kelas 7 semester Gasal dengan kompetensi dasar menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat selalu. Meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu langsung dan kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Namun, tidak akan mengurangi semangat kalian untuk terus belajar, dan belajar. Dan yang pastinya, belajar IPA dong, bersama Bu Retno tentunya. Baiklah anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, pada kesempatan hari ini, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian hari ini, kita akan diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan, terutama dalam kegiatan belajar. Dan semoga penyakit yang melanda bangsa Indonesia ini akan segera berakhir, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu dari kalian kira-kira materi apa yang akan Ibu berikan hari ini? Ayo tebak anak-anak. Ibu beri waktu 5 detik ya dari sekarang. Ibu hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak? Oke, ternyata tidak ada yang tahu ya. Baiklah anak-anak, Ibu hari ini akan menjelaskan dan sedikit memberikan materi tentang perpindahan kalor. Anak-anak, pernahkah kalian menjumpai suatu peristiwa atau suatu kejadian? Contohnya apa? Pada saat kita berjalan-jalan di siang hari, pada saat matahari sedang di tengah-tengah ubun-ubun kita. Bagaimana keadaan tubuh kita? Pasti kita akan merasa panas. Atau pada saat kita membuat air kopi, ternyata ujung sendoknya juga akan terasa panas di tangan kita. Atau juga pada saat cuaca yang hujan, kita akan berusaha menggunakan jaket atau menggunakan selimut tebal untuk melindungi tubuh kita dari rasa dingin. Nah anak-anak, dari peristiwa tadi ternyata berkaitan dengan perpindahan kalor. Anak-anak, coba siapa yang tahu perpindahan kalor itu ada berapa caranya? Hayo, siapa yang bisa? Oke, ternyata sudah ada yang pinter ya. Yang namanya perpindahan kalor ada 3 macam. Yang pertama, yaitu dengan cara konduksi atau dengan cara hantaran. Yang kedua, dengan cara konveksi atau dengan cara aliran. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi atau nama lainnya adalah pancaran. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu apa itu konduksi? Ayo coba jawab. Oke, yang namanya konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya apa sih anak-anak? Contohnya, pada saat kita memegang benda-benda yang terbuat dari logam, ternyata benda tersebut akan terasa panas atau juga bisa terasa hangat. Atau juga kita melihat mentega jika ditaruh di wajan dan dipanaskan akan meleleh.
Contohnya lain yaitu pada saat knalpot dihidupkan mesinnya. Ternyata knalpot tersebut juga akan terasa panas. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa anak-anak pelajari ya. Nah, anak-anak, berdasarkan daya hantar panasnya atau berdasarkan daya hantar kalornya, ternyata benda itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu konduktor. Yang kedua yaitu isolator. Hayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu konduktor? Yap, betul. Konduktor adalah suatu benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas dengan baik. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi, dari baja, dari tembaga, dari seng, dari aluminium, atau dari kuningan, atau benda-benda lain yang terbuat dari jenis logam. Yang kedua yaitu isolator. Apa sih anak-anak isolator? Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari kaca, terbuat dari wool, dan yang lainnya. Silakan anak-anak, kalian cari sendiri contohnya ya. Untuk yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi atau secara aliran. Apa sih anak-anak yang namanya konveksi itu? Ayo coba jawab anak-anak. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah gerak naik turunnya air pada saat direbus. Contoh yang lain yaitu gerak naik turunnya kedelai, kacang, atau yang lainnya pada saat direbus. Contoh yang lain apa anak-anak? Ayo jawab. Contohnya yaitu gerak balon udara. Contoh berikutnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Dan contoh yang lain yaitu asap cerobong pabrik dibuat setinggi mungkin. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tidak melalui hantaran, tetapi melalui pancaran dan biasanya tanpa melalui medium. Contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu pada saat kita berada di depan api unggun, kita akan merasa tubuhnya hangat, atau sinar matahari pada saat jatuh ke bumi. Contoh yang lain yaitu unggas akan menetaskan telur jika dikasih lampu. Sebenarnya banyak sekali anak-anak macam perpindahan kalor itu. Dan biasanya benda yang berwarna hitam, kusam, dan kasar adalah penyerap dan pemancar panas yang paling baik. Sebaliknya, benda yang berwarna putih, mengkilap, dan halus itu bukan pemancar dan penyerap panas yang baik. Nah, anak-anak, manfaat kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari, terutama perpindahan kalor itu sendiri, ternyata bisa digunakan untuk apa? Misalnya di rumah tangga, untuk panci masak, untuk setrika, dan juga untuk apa anak-anak? Untuk termos. Nah, penerapan radiasi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada saat melihat cat mobil atau cat motor yang dibuat mengkilap. Begitu juga pada saat cuaca cerah, kita cenderung untuk memakai pakaian yang berwarna cerah. Sebenarnya banyak sekali anak-anak contoh-contoh yang lainnya. Silakan kalian nanti membaca materinya ya untuk mendukung kalian untuk belajar. Nah, anak-anak, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah.
Silahkan ya anak-anak ditulis tugasnya di buku IPA, kalian kemudian foto dan upload jawabannya di GC. Dikirim di kolom tugas yang telah Ibu sediakan. Demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan kurang maksimal dan masih membuat kalian bingung, belum paham, atau bertanya-tanya. Silakan kalian bisa belajar sendiri untuk menambah ilmu dan juga untuk menambah wawasan. Dan kalian juga bisa apa anak-anak? Bisa untuk bertanya kembali tentang materi tersebut di grup WhatsApp yang telah kita buat bersama. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.